Shalom, selamat berjumpa di dalam renungan mingguan bersama PPGT Klasis Kutai Timur. Salam PPGT, salam KSU. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu walaupun lewat channel ini. Kiranya Tuhan berkenan atas firman-Mu dan berkati hamba-Mu yang akan berkata-kata ini Tuhan. Dan berkati juga setiap hamba-Mu siapapun yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Berkati kami semua, kami siap merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sesuai dengan bahan yang dipersiapkan dalam Bina Muda, untuk minggu ini, dalam satu minggu ke depan untuk tanggal 18 Oktober 2020, terambil dari Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasal 1 ayat 1 sampai 10. Pertama Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu dan ketekunan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, sering banyak kita temui yang orang-orang cuman omdoh atau omong doang. Dalam beberapa istilah sering diungkapkan NATO atau no action talk only. Dalam kehidupan kita bermasyarakat, khususnya orang Toraja, biasa ada istilah mengatakan butir itu mak panasa. Bukti yang menyatakan kebenaran harus ada bukti. Akhir-akhir ini banyak hal dalam kehidupan kita, terutama di dalam dunia
digital saat ini, di media-media sosial, khususnya menghadapi pemilihan kepala daerah, ada banyak akun-akun yang kalau berbicara di dalam media sosial itu sungguh menyayat hati, menyakitkan, bahkan saling menyudutkan antara pasangan yang didukung dengan lawannya. Itu adalah bagian dari NATO, itu adalah bagian dari omong doang. Karena kadang-kadang mereka menyembunyikan identitas asli mereka. Di dalam kehidupan kita sehari-hari juga ada banyak hal yang kadang-kadang teman-teman kita bilang, itu omong doang, tidak ada buktinya. Kita melihat pembacaan kita bagaimana Paulus dan teman-temannya berjalan untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil kepada jemaat di Tesalonika. Luar biasa sebenarnya penderitaan yang dialami oleh Paulus dan teman-temannya. Di dalam memberitakan firman, mereka menghadapi tantangan yang kuat, tantangan yang luar biasa. Karena mereka ditolak oleh orang-orang karena firman yang mereka sampaikan itu mengusik kebiasaan mereka yang selama ini tidak mengenal firman Tuhan. Jadi kenyamanan mereka diusik oleh firman yang datang kepada mereka yang diberitakan oleh Paulus dan teman-temannya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita bersekutu, apakah kadang-kadang kita juga sering omong doang? Kita sebagai pengurus, mungkin kadang-kadang ketika kita pertama jadi pengurus, kita sangat bangga. Wah, saya jadi pengurus ini karena saya melihat orang-orang yang menggunakan PDH biru itu sangat keren, sangat ganteng, sangat cantik. Keren kelihatannya kalau kita menggunakan PDH biru. Atau mungkin ketika kita menjadi anggota, kita melihat pengurus ini kerjanya cuman kesana kemari, bergaya, tidak ada kerjaan. Saya saja ulang tahun tidak diucapkan. Saya sakit tidak pernah dikunjungi. Ada banyak hal kadang-kadang dalam kehidupan perjalanan persekutuan kita, terkhusus PPGT, hal-hal seperti itu kadang-kadang kita jumpai. Hal-hal seperti itu tidak jauh-jauh, beda-beda tipis dengan omong doang. Apakah kita sebagai pengurus, apakah kita sebagai anggota, kadang-kadang itu terjadi. Bagaimana perjalanan Paulus sehingga dia berhasil memberitakan Injil di Tesalonika? Di dalam perjalanan mereka ditekankan dalam pembacaan kita ayat 5. Sangat jelas di situ. Mereka berhasil di dalam menjalankan pemberitaan Injil karena mereka mengandalkan kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan Yesus. Mereka tidak berjalan mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka tidak berjalan mengandalkan kepintaran mereka. Dalam hal kita, ketika seandainya kita berjalan juga sebagai anak muda, generasi muda Kristen, generasi toraja, generasi gereja, ketika kita sebenarnya dalam kehidupan kita, di dalam berjuang, di dalam bekerja, di dalam bersekutu khususnya, ketika mengandalkan Tuhan dan kita semangat di dalam kasih Tuhan, di dalam berkomunikasi, di dalam bekerja, di dalam menjalankan persekutuan, maka yang terjadi adalah Tuhan akan memberkati, seperti Tuhan telah memberkati Paulus dan teman-temannya yang memberitakan Injil, supaya apa yang dikerjakan dapat berhasil, karena ada bukti yang lebih kelihatan. Bukan cuma omong doang, bukan kerja cuman kerja, tetapi kita atas kuasa Tuhan, atas pertolongan Tuhan, maka semua akan diberkati dan berhasil di dalam Tuhan. Amin.